kami dari kelompok 2. Saya Angelika Madalensi. Saya Anggita Novita Sari. Saya Sonita Caka Kirana. Saya Dinti Santi Putri. Saya Penny Normalia Putri. Baiklah, di sini kami mengkaji tentang proses pemilihan kades di Desa Durian Demang. Di desa ini terdapat 4 calon kades yang memiliki visi misi yang berbeda. Di desa ini tidak adanya praktek money politik. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video kami. Hari pertama kami mewawancarai Pak Sekdes yang mewakili dari Pak Kades dikarenakan Pak Kades tidak mau ditemuin atau diwawancarai. Sekdes tersebut berinisial Bapak PS. Kami menanyakan 4 pertanyaan kepada Bapak PS dengan pertanyaan. Pertama, siapa saja yang mencalonkan Kades kemarin? Kedua, bagaimana proses pelaksanaan pemilihan Kades kemarin? Ketiga, tentang money politik di desa ini. Yang keempat, bagaimana proses pembangunan selama Bapak Kades menjabat sekarang ini? Sebelumnya, kami ingin mau bertanya kepada Bapak PS selaku Sekdes di dusun ini. Kami ingin mempertanyakan siapa saja yang mencalon Kades kemarin di dusun ini, Pak. Yang mencalonkan Kades kemarin ada 4, termasuk Pak Kades sekarang. Yang calon pertama berinisial Bapak JH, yang kedua Bapak MK, yang ketiga Bapak HA, dan Kades sekarang Bapak PD. Terus pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana sih proses pelaksanaan pemilihan Kades kemarin? Pemilihan Kades kemarin tuh sama saja seperti pemilihan gubernur. Maksudnya tuh seperti pemilihan umum langsung yang menggunakan TPS seperti biasanya. Terus Pak, apakah ada money politik di desa ini pas pencalonan Kades kemarin? Money politik itu yang pasti ada, tetapi tidak terlalu menonjol, cuman sekedar membagikan sembako kepada beberapa warga yang layak mendapatkan. Selebih itu tidak ada. Terus Pak, kami ingin menanyakan bagaimana proses pembangunan selama Bapak Kades menjabat sekarang ini? Apakah ada pembangunan baru? Apa pembangunan waktu Kades yang lama itulah? Kemarin tuh ada rencana ingin membuat pembangunan yang baru, tapi pembangunannya sekarang gagal total dikarenakan adanya COVID kemarin, dan sampai saat ini belum ada pembangunan yang baru kecuali pembangunan yang lama. Kemudian kami pergi ke tempat calon Kades yang gagal. Yang pertama Bapak berinisial Bapak MK, Bapak H, dan Bapak PET. Bapak pertama kami kunjungin yaitu Bapak MK. Apa sih yang melatar belakangi Bapak MK mencalonkan diri sebagai Kades kemarin itu? Saya bertujuan untuk membangun masyarakat, untuk membangun desa yang istilahnya nggak ada maksud lain. Bapak mencalonkan kemarin jelas untuk membangun desa dan memajukan desa ini. Terus untuk visi misi Bapak kemarin mencalonkan Kades kemarin itu apa saja, Pak? Visi misi saya kemarin itu ingin membangun desa ini lebih aktif ke bidang agama. Misalnya diadakan pengajian sebulan sekali, kedatangan ustadz-ustadz pengajian masyarakat. Untuk visi Bapak kemarin untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa, karena program-program dari pemerintah banyak kalau kepala desa nggak rajin cari ke atas kan jadi susah. Itu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat menurut Bapak sendiri. Untuk program perencanaan jika Bapak terpilih kemarin apa saja, Pak? Untuk program Bapak yaitu untuk membangun desa dan untuk memanfaatkan dana desa yang ada semaksimal mungkin serta mensejahterakan masyarakat terutama di bidang pembangunan. Bagaimana proses pemilihan Kades kemarin menurut Bapak, dan apakah ada konflik pas sesudah pemilihan Kades kemarin enggak, Pak? Kalau proses pemilihan itu dengan cara pembentukan panitia, kita menyebarkan siapa saja yang ingin mencalonkan Kades untuk pendaftaran, pemberkasan, udah itu langsung pemilihan kepada masyarakat, dan untuk konflik itu kemarin itu tidak ada. Dan untuk praktik monopoli kemarin itu ada apa tidak, Pak? Kalau untuk praktik monopoli itu tidak ada. Kalau Bapak sendiri paling datang ke tempat masyarakat, pamit minta doa, restu, paling Bapak cuma membawa rokok itu saja. Pertanyaan pertama, Pak, apa alasan latar belakang Bapak mencalon Kades kemarin? Kalau saya pribadi, untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah desa, banyak karakter yang ditunjukkan, karakter pemimpin yang benar-benar kegiatan masyarakat dan kepribadiannya bukan hanya satu kelompok, baik itu kelompok pro maupun non-pro yang akan ditujukan. Terus visi misi Bapak kemarin mencalonkan Kades apa saja ya, Pak?
visi misi saya kemarin tidak lepas dari berkaitannya dengan keinginan kita untuk memimpin. Salah satu contohnya untuk keberpihakan pada masyarakat, khususnya berpihak kepada istilahnya tuh berpihak kepada perangkat-perangkat desa. Kan banyak kejadian sebelumnya dan sesudah. Salah satu contoh berpihaknya kepada elemen yang ada di pemerintahan itu dengan kita menunjukkan satu pemimpin hanya untuk masyarakat. Contohnya perangkat-perangkat desa yang lain sekdes bukan untuk menindas masyarakat, tidak ada istilahnya untuk memberi semena-mena kepada masyarakat. Itu untuk visi yang pertama. Sedangkan untuk visi yang kedua, saya ingin menunjukkan pemerintahan di suatu desa itu adalah pemerintahan mengutamakan perangkat-perangkat di masyarakat. Terus Pak, untuk program apa saja jika Bapak kemarin terpilih menjadi Kades? Kalau saya terpilih menjadi Kades kemarin, program yang saya akan bangunkan untuk meningkatkan kinerja masyarakat. Contohnya apabila kita dapat bantuan, tentu kita benar-benar menerapkan feeling dan skill yang ada, sebuah potensi yang ada, dan usaha-usaha kecilan, misalnya membuka warung. Terus menurut Bapak untuk money politik ada tidak Pak untuk di desa ini sendiri? Kalau menurut saya tidak ada money politik sama sekali di desa ini. Apa yang melatar belakangi Bapak JH mencaloni Kades kemarin? Latar belakang saya kemarin tuh untuk mesejahterakan masyarakat di sini dan membangun desa ini lebih maju. Untuk visi misi Bapak mencalon Kades kemarin apa saja ya Pak? Kalau saya bertujuan untuk merubah desa ini lebih maju dan lebih baik. Jika Bapak terpilih kemarin sebagai calon Kades, program apa saja yang akan Bapak buat? Yang pastinya saya ingin memajukan desa ini dan mesejahterakan desa ini. Terus Pak, untuk praktek money politik kemarin ada tidak Pak? Kalau untuk saya sendiri tidak sama sekali pakai money politik, sedikit pun tidak, tidak seperti yang lainnya. Kemudian kami mendatangi 3 rumah masyarakat yang tidak ada hubungan dengan para kades ataupun calon kades yang gagal. Masyarakat tersebut berinisial Ibu Alz, Ibu Ra, dan Ibu Rai. Untuk bertanya tentang 2 poin. Yang pertama itu bagaimana persepsi atau tanggapan Ibu tentang calon-calon kades kemarin, sama yang kedua itu tentang praktek money politik. Praktek money politik. Jadi pertama itu persepsi Ibu terhadap calon-calon kades kemarin. Persepsi saya memang ada beberapa calon untuk pemilihan kades ditempati di sana. Persepsi saya mereka memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki visi misi yang berbeda, memiliki tujuan kepemimpinan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Ada beberapa memang setiap calon anggota kepala desa itu mereka menjanjikan baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan struktur jalan, dan menjanjikan beberapa poin untuk mengikat atau mencari dukungan setiap masyarakat agar mereka memilih kepala desa tersebut berdasarkan visi misi yang mereka utarakan atau yang mereka sampaikan pada saat penyampaian visi dan misi. Money politik. Kalau poin kedua itu mengenai money politik. Di desa ini kami alhamdulillah sampai saat ini tidak ada money politik, hanya ada beberapa itu sifatnya santunan seperti sembako untuk ibu-ibu. Itu memang ada yang memberi gula, tepung, roti, dan sifatnya kebutuhan ekonomi. Tapi itu tidak semua dipukul rata. Ada beberapa dipilih yang memang janda, panti jompo seperti itu. Terus kalau laki-laki itu memang ada yang ngasih rokok, ngasih uang yang sifatnya bukan diperuntukkan untuk larinya ke money politik, tidak. Hanya sifatnya santunan seperti itu.
pertanyakan. Menurut pendapat saya pribadi ya, masalah pemilihan kemarin itu yang pastinya beberapa kandidat memiliki visi misi yang bagus, yang pastinya untuk membangun desa, yang pastinya untuk mengembangkan desa. Tapi yang namanya sebuah perlombaan ya pasti ada kalah dan menangnya. Yang pastinya siapapun kadernya, yang pastinya kita ingin desa ini berkembang. Poin kedua, adakah praktik politik di desa ini? Kalau saya pribadi nggak ada ya, yang namanya memilih kan hak masing-masing ya, hak orang masing-masing. Yang pastinya siapapun yang menang, yang pastinya ya terbaik untuk desa sendiri. Itu aja. Izin bertanya, perkenalkan dulu nama saya Sonita Chandra Kirana dari kampus WINPA. Di sini saya ingin bertanya ada 2 poin. Yang pertama yaitu bagaimana menurut Ibu persepsi masyarakat terhadap calon-calon Pak Kades di sini? Kalau versi ibu ya untuk Kades itu baiklah, cara-cara ininya itu bagus. Namanya kita di perdesaan ini, kalau bagi ibu beda di perkotaan. Nah, kalau di desa ini masih tradisi kekeluargaan itu masih enak. Nah, masih bagus lah kalau bagi ibu. Kalau untuk kita di desa, tentu kalau bagi ibu itu visi misi ya. Untuk poin kedua itu menurut Ibu gimana tentang praktek money politik di desa ini? Politik, duit. Oh, duit. Oh, kalau masalah ini duit tidak ada ya. Kalau setahu ibu itu tidak ada. Tapi juga banyak-banyak tidak ada namanya masalah politik. Yang penting kan kalau seorang kades itu visi misinya. Kita tengok, kita lihat tuh kan apa yang itu. Kalau visinya bagus, masalah aku ini takut. Visinya bagus tidak jadi masalah. Kalau masalah politik yang tidak ada daerah sini. Tapi dalam setahu aku itu tidak ada. Nah, Hasil pembangunan Kades sekarang selama menjabat 6 tahun, yang pertama adanya kantor desa lantai pertama untuk rapat, dan lantai kedua untuk tempat kerja para perangkat desa. Yang kedua, jalan ke arah wisata desa setempat yang sudah diperbaiki. Baiklah, dari cuplikan video kami dapat ditarik kesimpulan bahwa selama proses pemilihan Kades di Desa Durian Demang tidak adanya praktik money politik. Selama Kades yang sekarang mencalon ada banyak rencana pembangunan, namun gagal dikarenakan adanya COVID-19. Yang terlaksana hanya ada beberapa, yaitu salah satunya pembangunan jalan menuju Bukit Kandis dan pembangunan kantor desa. Itulah hasil video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.